Halo para mukibin dan dari para mukibul, mukibinnya para mukibul, para Ba'alawi yang diagung-agungkan selama ini dan sudah terbukti rungkat. Saya hanya ingin memberikan pesan ke ente semua, terutama kepada para mukibin, ya, mukibin dari para mukibul yang selama ini ternina bobo oleh doktrin-doktrin dari Ba'alawi mencintai Habib seakan mencintai Rasulullah dan itu berarti mendapat syafaat jaminan masuk surga. Tinggalkanlah doktrin-doktrin sesat itu dan saya ingin menunjukkan apa yang harus dikerjakan kita sebagai umat Muhammad yang Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita harus bisa meneladani akhlak Rasulullah itu yang dia memiliki sifat amanah. Amanah itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada umat manusia dan kita sebagai umat Muhammad harus menghayati itu semua. Nah, jabaran dari itu adalah saya nih memberi contoh kepada para mukibin ya untuk mengelola kotoran sapi seperti ini, ya kan? Ini kotoran sapi yang sudah harus kita kembalikan ke sawah ya. Ini kotoran sapi, semula kotoran sapi, tetapi setelah diproses, difermentasi dengan cara yang baik menjadi tidak bau dan ini sudah menjadi pupuk subur yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini sudah menjelang musim tanam, maka ini yang sudah menjadi kompos bagus seperti ini kita nanti sebar ke sawah. Jadi ini dalam rangka akan dibawa ke sawah, kita karungi dulu kotoran-kotoran sapi yang tidak bermanfaat untuk nanti kita akan bawa ke sawah sudah dalam bentuk karung seperti ini. Nah, apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada para mukibin terutama, jadi muhibinnya para Habib yang ternyata sudah terbukti dari penelitian Yai Imaduddin Al-Bantani itu nasabnya terputus rungkat dari Ubaidillah, sosok yang selama ini diyakini sebagai anaknya Ahmad bin Muhajir, ya kan? Ahmad Muhajir, Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak terbukti dari sejarah, kitab nasab, tidak terkonfirmasi. Tes DNA pun membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Karena itu biarlah para Ba'alawi itu mengaku-aku terus sebagai keturunan Rasulullah, tetapi kita kaum muhibin, terutama kaum nahdiyin ya, kaum nahdiyin deh untuk kembali sadar bahwa kita telah tertipu dan karena itulah kita ayo kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah, kita sebagai muhibinnya Rasulullah dan kita berbuat, terutama berbuat adil terhadap alam sekitar. Berbuat adil terhadap alam sekitar itu adalah dengan cara kita memproses pupuk kandang dari teletong yang tidak bermakna ya. Jadi kalau pupuk kandang seperti ini, seperti teletong ini masih tidak baik dan menimbulkan hama bagi tanaman, terutama tanaman padi. Tetapi apabila kita sudah proses seperti ini akan jauh lebih bermanfaat. Dan manfaat ini adalah kita sudah berbuat adil terhadap alam karena kotoran sapi yang seperti ini setelah dicampur dengan sekam, ya kan? Jadi kalau kita amati, ini ada sekam-sekamnya di sini masih terlihat, ya. Ini masih ada sekam-sekam yang sudah membusuk dan ini menjadi pupuk subur yang sangat baik untuk tumbuhan, terutama tanaman padi. Kita menjadi tidak tergantung kepada pupuk kimia, karena kita tahu ahli pertanian manapun mengatakan pupuk kimia itu adalah pupuk yang meracuni tanah sebenarnya. Dia hanya memberikan kesuburan sesaat dan semu
Karena itu kita perlu menggunakan pupuk organik terbuat dari kotoran sapi, dan ini hanya kurun 6 bulan kita sudah bisa menghasilkan 1 ton pupuk ini, cukup untuk 1 hektar padi di sawah. Kita sudah berbuat adilnya karena dari sawah kita menghasilkan padi kita ambil berasnya saja, dan sekamnya kita kembalikan lagi, kita campur dengan kotoran sapi. Yang sapi makanannya itu dari rumput juga diambil dari sawah. Maka ketika rumput dan sekam kita olah lagi, kita kembalikan ke sawah, berarti kita sudah berbuat adil terhadap alam sekitar. Nah, berbuat adil terhadap alam sekitar itu adalah juga perintah dari Allah melalui Rasulullah dalam satu ayat, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu kan ada ayat yang memerintahkan itu, ya kan, para mukibin. Ingat itu, karena ayat itu jelas dibaca di setiap akhir khutbah Jumat yang kita dengar, tapi tidak pernah kita hayati maknanya, tidak pernah kita amalkan perbuatan kita dengan ayat itu. Maka dengan niat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya wal munkar itu ketika membiarkan sawah diracuni oleh pupuk-pupuk anorganik, pupuk kimia, yang itu jelas perbuatan kemungkaran, karena di dalamnya ada keserakahan manusia mengharapkan padi panen banyak, hasilnya lebih banyak, ternyata sawah tanah menjadi tergantung dengan pupuk kimia yang seperti itu. Itulah makanya ketika kita menggunakan pupuk organik seperti ini, ya kan, saya menggunakan pupuk organik yang sudah saya olah seperti itu adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah yang setiap Jumat kita dengarkan melalui mimbar khutbah, tetapi kita tidak pernah mengamalkannya dengan cara yang baik dan benar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jabaran dari ayat itu salah satunya, ya, salah satu amal untuk melaksanakan perintah Allah yang setiap Jumat kita dengar itu, kita dengan mengolah kotoran sapi yang kayak seperti itu, kita olah menjadi pupuk yang sangat bermanfaat untuk tumbuhnya padi dengan subur dan akan menghasilkan beras organik yang sehat. Artinya kalau hasil yang kita dapat adalah beras organik yang sehat dan menyehatkan siapapun yang mengonsumsi beras itu, manfaat kepada sesama manusia itu menjadi sinkron kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya di situ itu muhibin, ya. Jadi bagian taat kepada Allah adalah taat kepada hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Allah menjadi sunatullah, kita laksanakan dengan baik menurut porsi kita masing-masing. Insya Allah kita adalah bagian dari umat Muhammad yang berada dalam tataran takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kabar dari penjaga kabar kuburan hari ini. Semoga ini memberikan pemahaman yang benar kepada para mukibin, ya. Muhibin para habib yang berharap mendapat surga hanya dengan cara mencintai para habib, sudahlah itu, tinggalkan itu. Kita tidak lagi bisa dengan satu keyakinan suhroh susah pokoknya, wal istifadhoh dari menurut ketua PBNU, ketua umum PBNU Gus Yahya, meyakini pokoknya Ba'alawi itu ya keturunan Rasulullah. Begitupun Kiai Miftahul Ahyar yang itu Rois Am, tapi ngaku sendiri kan Rois Awam. Ya udah nggak usah diikuti itu, bahwa Ba'alawi sudah terputus itu sudah sangat meyakinkan. Kita tidak lagi hanya berhusnudzon kepada mereka, tidak, mereka itu sudah terputus nasabnya, sehingga kita sebagai muhibin
yang terlanjur mencintai secara membabi buta dengan berharap mencintai Habib itu berarti mencintai Rasulullah, jangan seperti itu. Mencintai Rasulullah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah untuk berbuat adil kepada alam sekitar, berbuat kebaikan dan keadilan dan kebaikan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, berbuat adil dan kebaikan. Antara lain ini contoh, kan? Mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang itu akan menghasilkan beras yang sehat dan itu pasti akan bermanfaat kepada sesama manusia. Khairunas anfa'uhum linnas, itu akan tercapai ke sana. Oke, sampai di sini kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan dari kotoran sapi, dan kebetulan ini sapi betina, artinya sapi betina itu Al-Baqarah kan. Nah, ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sapi betina, ternyata memang manfaatnya sapi betina itu besar sekali. Kotorannya saja ketika kita olah dengan baik, kita sebagai khalifah di muka bumi mengolah kotoran itu dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam berbagai ajaran-ajaran yang selama ini kita dengar tapi tidak pernah kita hayati dengan benar. Saatnya para mukibin kita bertobat dengan melakukan amal-amal nyata, konkret, dan insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan taat kepada para habib, para mukibin yang ahli ngibul seperti itu. Demikian penjaga dari kabar kuburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.